Selamat datang dan selamat menikmati. Terlihat kakek Min dan Yuri menjadi pekerja dalam membuat bidak-bidak catur. Saat mereka berdua menggerutu, Yeonhwa memperingatkan mereka tidak punya waktu untuk komplain. Jin Hyuk mengatakan agar mereka membuat minimal 2.000 buah. Mereka dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan bila mereka macam-macam. Jin Hyuk mengatakan, Muhon adalah pecundang yang berpura-pura dan banyak omong kosong, padahal Muhon hanya bos lantai 3. Muhon merasa hebat hanya karena mengalahkan beberapa orang lemah. Itulah mengapa Muhon masih berada di lantai 3, karena Muhon tidak mempunyai skill untuk naik lebih tinggi. Boss monster di Tower of Trials adalah penjaga setiap lantai yang mereka tempati, dan dapat memperluas pengaruh mereka di lantai yang lain. Sama seperti player, boss monster dapat memperluas kekuasaan mereka dengan menaiki tower. Sambil tertawa Muhon berkata, "Kamu adalah manusia yang sangat licik." Apakah Jin Hyuk berpikir dirinya tidak naik lantai karena kurang kuat untuk itu? Silahkan saja berkata sesukamu saja. Sepertinya rencana Jin Hyuk adalah membuat goyah dirinya. Tapi dirinya akan menunjukkan sesuatu yang tidak dapat Jin Hyuk lampaui, perbedaan kekuatan militer dan taktik yang super. Muhon memerintahkan, batalion pertama untuk maju menyerang. Jin Hyuk memperkirakan batalion pertama akan berjumlah 1.000 pasukan. Sepertinya Muhon ingin melihat bagaimana dirinya merespon. Lalu Jin Hyuk menggunakan skillnya, memperkuat serangan dan pertahanan semua bidak catur sebanyak 30%. Jin Hyuk memerintahkan bidak di ujung kiri dan kanan untuk maju, dan sisanya bersiap untuk bertahan. Pertarungan pun terjadi, bidak catur dapat mempertahankan garis mereka. Dan para benteng menyerang dengan menggunakan panah. Sebagian pasukan patung terkena panah, dan sebagian lagi masih bisa bertahan. Para bishop merapalkan sihir dan menyerang pasukan batu yang masih hidup dari serangan panah. Muhon mengatakan, sepertinya batalion pertama miliknya sudah dikalahkan dengan cepat, dirinya sangat kagum. Kemudian Muhon memerintahkan batalion kedua dan ketiga untuk maju. Jin Hyuk memerintahkan para knight untuk memutar dan menyerang garis pertahanan mereka dari samping. Muhon berpikir, sepertinya Jin Hyuk sangat handal dalam memimpin pasukannya. Dia dengan cepat merubah formasi antara menyerang dan bertahan, dan setiap perintahnya dieksekusi dengan sempurna. Ada celah di sana, dan itu terlihat sangat menggoda. Muhon mengaktifkan skill Weakness Detection, dan terlihat ada 3 kelemahan. Yang pertama, bila mahkota dihancurkan, semua bidak catur akan berhenti bergerak. Yang kedua, hanya raja dan ratu yang dapat memakai mahkota. Yang ketiga, bila raja dan ratu tidak memakai mahkota saat berperang, stat mereka akan meningkat 100%. Muhon mengatakan, dirinya akan menang dengan mudah bila menghancurkan mahkotanya. Ia bertanya-tanya, mengapa Jin Hyuk membuat kesalahan, yang bahkan pemula tidak akan melakukan itu. Tapi ia mungkin salah, Jin Hyuk ingin memancing dirinya untuk maju. Lalu Muhon memerintahkan agar pasukan pengintai untuk maju duluan. Jin Hyuk yang melihat itu berpikir, ada sekitar 3.000 pasukan yang dikirim Muhon untuk menyerang. Seperti yang dirinya perkirakan, Muhon mengincar pasukan utama sesaat setelah ia maju menyerang. Jin Hyuk memerintahkan semua pasukannya untuk terus maju karena pertahanan musuh melemah. Jin Hyuk menyadari kalau Muhon membuat jebakan untuk memancing dirinya untuk masuk. Jadi Muhon dapat langsung menyerang mahkota di saat yang bersamaan. Pasukan Muhon maju menerobos pertahanan pasukan catur. Karena perbedaan jumlah, dalam sekejap pasukan catur dikalahkan dan hanya tersisa Alice seorang. Dengan ekspresi penuh kemenangan Muhon berkata, ini sudah berakhir. Muhon mengatakan, jadi Jin Hyuk berhasil merangkak ke tempat ini. Ia akan memuji Jin Hyuk karena sudah di sini dengan pasukan yang sangat sedikit. Jin Hyuk mengatakan, dirinya sudah tahu kalau Muhon sengaja membuka jalan untuk dirinya. Sepertinya Muhon menyadari kalau Jin Hyuk sudah membaca jebakan miliknya. Muhon mengatakan, tapi itu bukan masalah. Jin Hyuk meninggalkan mahkota kepada anak perempuan yang kurus kering, dan Jin Hyuk datang ke sini dengan pasukan yang tak seberapa. Dirinya tidak berharap banyak darinya, ini sudah berakhir. Lalu Muhon memanggil patung David dan Asura untuk menahan Jin Hyuk. 10 menit sebelumnya Alice bertanya, apakah Jin Hyuk akan baik-baik saja sendirian? Jin Hyuk mengatakan, apakah Alice khawatir akan dirinya? Alice mengatakan, tentu saja.
Muhon menjadi penjaga lantai 3 bukan tanpa alasan. Jin Hyuk mengatakan, ini pertama kalinya ia melihat Alice memuji seseorang. Apakah yang Alice maksud kalau Muhon lebih kuat darinya? Alice marah mendengar kalau dirinya dibandingkan dengan Muhon. Alice mengatakan dirinya dapat menjaga tempat ini, walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Mengurus 10.000 patung bukan hal yang sulit baginya. Pasukan patung mendekat untuk menyerang Alice. Alice menggunakan skill Blood Spear, mengalahkan semua patung yang dekat dengannya. Lalu Alice merapalkan Blood Explosion dan membunuh semua patung yang tersisa sampai habis. Muhon sangat terkejut. Ia tak menyangka gadis kurus kering itu mempunyai kekuatan yang besar. Jin Hyuk mengatakan kesalahan terbesar Muhon adalah terlalu yakin kalau pasukannya dapat mengalahkan ratu miliknya dan membiarkan dirinya sampai sedekat ini. Lalu Jin Hyuk menggunakan Blood Demon Spirit dan Black Leaves dan menghasilkan skill Mental Breakdown. Lalu Jin Hyuk melemparkan tombaknya. Serbuk dari tombak itu mengenai pasukan Muhon di bawahnya. Serbuk itu membuat para pasukan kehilangan akal dan menyerang sesamanya, termasuk patung Asura yang tanpa basa-basi langsung menyerang patung David. Kekacauan terjadi di antara pasukan Muhon. Muhon tak percaya kalau semua ini terjadi karena ulah satu manusia. Jin Hyuk memanggil Muhon dan berkata, "Jangan mundur sekarang, Muhon terlihat seperti pengecut." Jin Hyuk merapalkan Ice Wall, mencegah Muhon untuk kabur. Lalu Jin Hyuk mengeluarkan busurnya, tapi Muhon masih belum menyerah dan memerintahkan patung besar untuk menyerang. Serangan itu memporak-porandakan pasukan Jin Hyuk. Jin Hyuk masih dapat menghindari serangan itu dan mengaktifkan mandala. Jin Hyuk mengatakan, Muhon mempunyai kebiasaan menyalahkan anak buahnya dan melarikan diri saat dia terdesak. Lalu Jin Hyuk menembakkan panah yang berisi skill mandala. Panah itu bergerak cepat menembus patung besar dan dengan telak mengenai Muhon. Mandala menyelimuti tubuh Muhon dan ledakan besar pun terjadi. Muncul notifikasi, bos lantai ketiga, Muhon sudah dikalahkan. Lantai keempat, Tower of Trials sudah terbuka. Waktu yang tersisa untuk menyelesaikan lantai selanjutnya 90 hari. Tower of Trials lantai ketiga berhasil diselesaikan. Setelah Jin Hyuk selesai menaikkan statnya, ia mendekati peti harta untuk melihat hadiahnya. Hadiah yang didapat dari membunuh monster dapat dibedakan menurut warnanya. Rank terendah adalah merah, dan itu semestinya hadiah yang didapat dari penyelesaian di bawah lantai 10. Tapi peti berwarna oranye lah yang muncul. Itu pasti karena efek skill monopoli saat berburu sendirian akan mendapatkan hadiah yang terbaik. Saat peti itu dibuka, Jin Hyuk mendapatkan beberapa item. Tapi ada satu item yang menarik perhatiannya, The Solar Eclipse Stone. Jin Hyuk mengatakan, dengan ini menyelesaikan lantai keempat akan sangat mudah. Alice hanya bisa tersenyum melihat Jin Hyuk yang seperti itu. Di ruang meeting Guild Olympus, mereka semua tak percaya kalau Unknown berhasil menyelesaikan lantai ketiga. Baek dan Maria pun tampak senang atas pencapaian itu. Sekarang mereka mempunyai waktu 90 hari untuk bersiap menantang lantai selanjutnya. Tapi tidak dengan Tenwei, dia terlihat sangat marah atas hal itu. Tenwei mengatakan, tidakkah mereka berpikir kalau penyerangan itu akan menguntungkan mereka semua? Tapi mulai dari sekarang, Unknown akan menarik semua viewers mereka. Teresa mengatakan, mengapa Tenwei berkata seperti itu? Kita hampir saja bergabung dengan Demonic Ones karena kita selalu gagal. Kita seharusnya berterima kasih kepada Unknown karena sudah memberi waktu 90 hari lagi tanpa harus bergantung kepada Demonic Ones. Bagaimana Tenwei dengan berani mengatai seseorang yang mengulurkan tangan di saat kita dalam krisis? Teresa juga meminta pendapat Baek dan Maria tentang hal ini. Tapi tampaknya mereka semua setuju dengan perkataan Tenwei. Teresa mengatakan, kalau begitu, mereka semua tidak memberi dirinya pilihan. Per hari ini, dirinya akan mundur dari pertemuan ini. Oh, Maria mengatakan, tolong pikirkan kembali. Dirinya sudah bersusah payah membawa Teresa datang ke sini. Patrick mengatakan, di pertemuan ini, tidak ada seorang pun yang bisa masuk dan keluar dengan sesuka hati. Hanya orang-orang yang diundang dan berkualifikasi melindungi umat manusia yang bergabung di sini. Bila pergi sekarang, Teresa tidak dapat kembali lagi. Apakah Teresa begitu mempercayai Unknown?
Sambil berjalan keluar, Teresa berkata dirinya mempercayai Unknown dengan seluruh hidupnya. Jin Hyuk yang baru saja keluar dari tower mendapatkan telepon dari Yeonhwa. Yeonhwa mengatakan kalau kakeknya tidak dapat bangun dan Jin Hyuk langsung bergegas menghampirinya. Yu Yeonhwa, aka Bull Gwandong Nuclear Fist, adalah cucu perempuan dari legenda martial artist Yu Cheon-yong, orang yang menjadi figur pemimpin di martial arts. Yeonhwa selalu kuat, bersemangat, dan ceria. Dirinya tidak pernah melihat Yeonhwa di kondisi yang seperti ini. Jin Hyuk meminta Yeonhwa menceritakan apa yang terjadi. Yeonhwa mengatakan, ini dimulai tidak lama setelah Tower of Trials muncul. Apakah Jin Hyuk mengingat outbreak di Incheon? Sepertinya itu terjadi saat Jin Hyuk sedang di dalam labirin bersama Park Hana. Jin Hyuk mengatakan, ia melihatnya di berita. Yeonhwa mengatakan, kakeknya ada di sana saat itu terjadi. Kakeknya terbangkitkan saat itu dan berhasil mengalahkan para monster. Tapi dia terluka sangat buruk hari itu dan kesulitan untuk pulih kembali. Kemudian belakangan ini, keadaannya memburuk secara tiba-tiba. Saat Jin Hyuk mengintip stat kakek Yu, ia hampir tak percaya kalau kakek Yu belum pernah masuk tower sama sekali, karena statnya sangat tinggi. Untuk mengcopy skill kakek Yu, Jin Hyuk harus berhasil menyelamatkan nyawa kakek Yu. Tiba-tiba masuk seorang dokter yang bernama Heo Jinsu dan berkata, apa yang terjadi di sini? Yeonhwa tiba-tiba pergi dan kembali membawa seseorang yang hanya bisa bertarung. Dirinya tidak yakin mengapa Jin Hyuk ada di sini. Bahkan seorang rank S seperti Jin Hyuk tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jin Hyuk mengatakan, ia dan Yeonhwa sudah berteman sejak lama. Dirinya datang ke sini hanya untuk melihat apakah ia bisa melakukan sesuatu untuk Yeonhwa. Jinsu mengatakan, mungkin dirinya salah mengira. Ia khawatir kalau Jin Hyuk yang terkenal mencoba ikut campur dalam dunia kedokteran. Yeonhwa mengatakan, dirinya tidak akan memanggil Jin Hyuk bila ia tidak seputus asa ini. Jinsu semestinya dokter paling ahli, tapi mengapa kakeknya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik sama sekali? Jinsu mengatakan, dirinya sudah melakukan yang terbaik. Tapi dirinya tidak punya banyak waktu untuk meneliti penyakit yang disebabkan oleh Tower of Trials dengan teknologi modern kedokteran. Ia berharap Yeonhwa dapat memahami ini, tim kedokteran sedang berusaha yang terbaik. Yeonhwa mengatakan, dirinya meminta maaf atas kejadian ini. Ia sudah putus asa sehingga berlaku seperti ini. Jin Hyuk menggunakan Eye of Gluttony miliknya untuk membaca pikiran Jinsu. Sepertinya ada sesuatu yang membuat Jin Hyuk sangat marah. Jin Hyuk mengetahui kalau Jinsu berpura-pura mengobati kakek Yu. Jinsu merasa kalau Jin Hyuk hanya mengganggu saja. Jinsu berharap semuanya akan terus berjalan lancar. Jinsu mengatakan, teknik kakek Yu dan energi dari tower berlawanan, yang menyebabkan kakek Yu koma saat ini. Ia berpikir untuk mencoba pengobatan dengan Mana Stone, tapi itu sangat mahal. Yeonhwa mengatakan, jangan khawatir akan biayanya. Dirinya akan mempersiapkan uangnya, bila perlu ia akan menjual studio martial art milik kakeknya. Dirinya tidak peduli selama kakeknya dapat sembuh sepenuhnya. Tiba-tiba Jin Hyuk berkata, omong kosong macam apa, yang Jinsu coba jual kepada Yeonhwa untuk memerasnya. Semua dokter mencoba untuk membela Jinsu. Jinsu mengatakan ini sangat mengecewakan. Jin Hyuk tidak dapat berbicara sesukanya hanya karena Yeonhwa temannya. Jinsu berpikir, apakah Jin Hyuk mencoba mengetes dirinya? Walaupun dirinya tertangkap, uangnya sudah dipecah menjadi 7 akun dengan nama yang berbeda dan sebagian di dalam wallet cryptocurrency. Walaupun Jin Hyuk seorang dewa, dia tidak akan bisa menemukannya. Setelah membaca pikiran Jinsu, Jin Hyuk mengatakan, ternyata Jinsu memiliki akun dengan nama yang berbeda dan wallet kripto. Sudah berapa banyak uang yang dicuri oleh Jinsu? Jinsu mengatakan, semua itu bohong, apakah Jin Hyuk memiliki bukti? Jin Hyuk tidak dapat muncul seenaknya dan menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Saat Jin Hyuk membaca pikiran Jinsu lagi, ia menemukan sesuatu yang menarik. Guild Black Crow melakukan kontak dengan penghuni tower. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.